jadi ya kantornya nggak gitu gede. Yang paling penting ya. Nah, ini dia paling penting nih, luar biasa. Nah kita lihat, oh ternyata si towing ini tuh memang nggak, bukan hanya untuk mindahin mobil gitu ya, tapi untuk keperluan rescue pun juga sangat tinggi sebenarnya. Warranty itu kan 3 sampai 5 tahun dikasih sama si ATPM mobilnya ya, maksudnya yang punya brand mobilnya. Setelah 3-5 tahun ini, artinya tuh nggak ada lagi yang mau nolongin dia kalau di jalan kalau kenapa-kenapa. Boleh nggak kalau dipakai nggak pas lagi mogok? Capek nih nyetir. Jujur aja nih Mas, sebelum kita menjalankan bisnis ini pun, kita melakukan pendekatan juga nih Sama? sama apa namanya, sama Ustadz lah istilahnya. Oh, Jadi itu kita tuh punya istilahnya tuh Garanti. komitmen lah, garansi itu 60 menit sampai lokasi Mas. Lokasi terdekat yang Lokasi dibutuhkan yang sama. iya yang di tempat kejadian gitu. Misalkan Mas telepon Oh nih, iya ya, si. lokasinya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mojo, balik lagi bersama gua Ilham Radipta di program Entrepreneur. Dan hari ini agak sedikit beda yang akan kita kunjungi, akan kita liput. Ini adalah salah satu usaha yang mendukung industri pariwisata. Namanya Atlas Indonesia, sebuah perusahaan towing. Nah, ini penting banget sebenarnya gua liput karena ini mendukung buat lo yang melakukan perjalanan menggunakan mobil khususnya ya. Yang misalnya dalam perjalanan tuh mogok, di perjalanan itu ada pecah ban misalnya atau kehabisan bensin. Nah, ini fungsinya dari Atlas Indonesia gitu, buat mendukung perjalanan lo lebih nyaman, lebih aman gitu. Nah, tapi ada beberapa nanti mungkin di dalam liputan ini gue akan mengulik lebih jauh tentang Atlas Indonesia seperti apa, karena sebenarnya gue sendiri juga baru tahu ya kemarin lihat, ternyata taunya gue awal towing itu atau yang ngebantu mobil-mobil yang diderek dan lain sebagainya itu yang ada di tol tuh harus pakai official dari Jasa Marga ya kalau nggak salah namanya ya. Ternyata ada juga nih unit usaha yang swasta memiliki jasa seperti itu. Nah, makanya hari ini gue mau ngeliput itu. Nah, jadi pastikan lo subscribe channel itu Muslim Journey, nonton video ini sampai habis, like dan share videonya, kasih tahu ke temen lo yang suka traveling dan butuh jasa towing seperti ini. Ikutin gue di program Entrepreneur. Nah, kita udah sampai di Gerai STR, mau naik ke lantai 3. Ini di STR lantai 3, ruangan 308. Tadi ya kita udah sempat lihat. Nah, ini Atlas Indonesia. Jadi kalau buat lo yang mau visit ke sini, meeting ke sini, nanya-nanya lebih lengkap ya bisa by phone sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya mau datang kantor ini, visit kantor kita mau masuk. Kita cek dulu. Nah, kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Bang. Hatta Bang. Wah, nih Hatta yang akan kita wawancara ya. Iya. Bang Hatta yang insya Allah ya. Ini dari Atlas Indonesia. Luar biasa nih. Lantai 3. Filosofinya apa lantai 3? Sebenarnya Kosong nggak ada aja. biasa ini. Kalau itu di sini ya udah sini aja. Pertanyaan-pertanyaan klasik. Iya. Tapi Bang, sebelum biasa Bang, kita kan nanti ada ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita mau gerbek kantor dulu guys. Boleh. Kita mau room tour. Bang Hatta mungkin bisa nemenin kita buat Kita kali ini masuk. ada apa aja di sini. Kantornya kecil. Ya. Nah, ini meeting room. Nanti kita Oke. ngobrol-ngobrol di sini nih. Oke, nanti kita podcast di meeting room. Ya. Nah, ini istilahnya nih staff working Staff area working lah. area, Jadi oke. tempat kerja. Jadi kita kantor ada 2. Oh, satu lagi di mana? Satu lagi di Jogja. Wih, Nah, jadi Jogja itu lebih ke customer service semua. Nah, kalau yang di sini yang mikirin bisnis, mikirin produk di sini. Oh. Jadi ya memang ngobrol di sini lebih nyari PO aja lah kerjaannya. Iya. Oke. Nah, Ya. ya. Wah, ada pantry. Ada coffee bar. Jadi Assalamualaikum. biar nggak beli-beli nih. Ilham. Alhamdulillah. Ilham. Ya. Wih, enak banget. Depannya orang main futsal ya. Depannya iya, lapangan bola. Sering bola nyasar. Oh, enggak. Itu ya. Aman dong. Aman ya. Ada Nah, ini guys. di balkon area. Kalau di luarnya mau coba lihat. Boleh kepala-kepala. Jadi buat santai-santai ya. Oke. Wih, enak banget ya tempatnya. Sebelah situnya? Sana itu udah Aku orang. public area lah. Buat smoking area di sana sih. Jadi itu public. Oh, public area. Di sini tempat gua enak banget ya. Enak banget, serius.
Masya Allah. Jadi tim kurang lebih ada berapa orang bang? Di sini yang ngantor ada 12. Di sini 12 kan di Jogja. Dan di sana sekitaran 10-an ya, 10 ke 11 orang gitu. Di sana. Ini ruangan bos Ruangan- nanti. Ya, ruangan gua sama ruangan papa gua di sini. Ya, Jadi ya kantornya nggak gitu gede. yang paling penting ya. Nah, ini dia. Paling penting nih. Luar biasa. Agak ini aja ya. Ini buat Ikhwan. Kalau nggak sampai langganan Atlas atau menggunakan jasanya Atlas nih. Klik di bawah ya, klik di bawah ada langganan Atlas. Oke, jadi seperti ini ya. Iya, jadi ya ruangannya nggak banyak. Kan memang zaman sekarang co-working space kan gitu. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama Bang Hatta terkait Atlas Indonesia. Siap. Kita langsung ke ruangan podcast. Nah, Sobat Mojo, kita ada di segmen podcast bersama Bang Hatta, Muhammad Hatta, Bapak Proklamasi. Nah, Bang Hatta ini tadi udah sempat room tour ya, sempat keliling dan ternyata ada 2 kantor. Ya. Satu di Jakarta, satu di Jogja. Tapi itu kebijakan memilih Jogja tuh atas dasar apa sih, Bang? Sebenarnya awalnya di Bekasi. Oh, Awalnya di Bekasi, cuman karena memang kita growing lah timnya gitu ya, timnya nambah, terus kita lihat lebih sustain juga. Karena ekosistem customer service itu di Jawa ini ya, mostly memang di area Joglo Semar istilahnya, Jogja, Solo, Semarang gitu. Jadi kita lihat memang ekosistemnya ada di sana, sourcing orangnya pun juga banyak juga di sana. Ya, jadi kita tepat lah, akhirnya kita relokasi itu dari Bekasi ke Jogja Jogja. lumayan jauh ya. Mirip-mirip startup saat ini yang Iya, sedang iya, melakukan perpindahan tim kayaknya. Betul. Kalau itu kan isunya karena remunerasi. Iya. Di Jogja itu lebih affordable gitu Mhm, pokoknya. mhm. Nah, sebelum itu Bang, jauh sebelum ngomongin terkait ini nih, kenapa alasannya memilih bisnis Atlas Indonesia ini bisnis towing? Mhm. Yang gue tangkap ya dari Iya. websitenya nih, towing itu kan bisnis yang membantu orang lain ketika traveling, Iya. mobilnya mogok atau kurang bensin atau apapun itu kan Iya. buat. Nah, itu kan salah satu bisnisnya. Gue aja nggak kepikiran gitu Iya. buat ngejalanin. Gue mau buka bisnis. Apa bisnisnya towing? Nah, itu gue nggak kepikiran tuh. Ini atas dasar apa kenapa milih industri itu tuh, Bang? Apa ya, backgroundnya mungkin pertama passionnya memang ada di otomotif. Itu dulu mungkin ya. Karena passion guanya nih ada di otomotif nih. Tapi itu kan cabangnya banyak. Iya ya? benar. Nah terus habis itu ya ada momen memang kita pernah punya gue tuh pernah punya pengalaman ketika mogok tuh ya habis mogok karena harus googling kan, maksudnya harus googling gitu ya. Terus kalaupun mobil baru memang si mobil baru ini tuh dikasih asuransinya kayak gitu ya. Nah kita lihat nih di waktu itu kan 2021 kita ideation pas nyari-nyari ide lah gitu ya, nyari-nyari ide apa ya ini yang bisa kita lakuin gitu ya. Nah kita lihat ternyata si towing ini tuh memang bukan hanya untuk mindahin mobil gitu ya, tapi untuk keperluan rescue pun juga sangat tinggi sebenarnya. Nah dari situ kita lihat nih, terus kita riset lah gitu ya, ngelakuin riset mobil-mobil dari luar Indonesia nih mulai berdatangan nih brand-brand luar. Jadi kayak ada momentum tuh pas 2022 tuh akhirnya udah kita coba bikin konsep ya membership gitu ya, membership program yang kita tawarin sama B2B nih, sama TPM mobil gitu, sama brand mobil. Nah itu sampai itu. Jadi backgroundnya memang dari passion, pernah punya pengalaman yang kurang bagus juga gitu ya, yang mogok itu. Terus habis itu kita lihat ternyata bisa lah nih kayaknya nih di beberapa tahun ke depan nih bisnisnya makin bagus gitu. Nah ini agak otomotif itu kan orang mikirnya bengkel lah, aksesoris lah, gitu. Towing berarti kan, karena kekhawatiran memiliki pengalaman nggak enak pada saat mogok tadi. Nah, udah ngeriset kompetitor berapa banyak sih Mas, Bang? Kompetitor kita ada 3 lah ya. Ini 3 termasuk swasta ya, ini kan ngomongin swasta. Karena kan setahu gue, towing itu kan jasa marga. Iya. Kalau misalnya ada tulisan tuh mogok hubungin kalau di tol lah gitu kan. Di tol tuh nomor telepon resmi apa gitu dan sebagainya. Itu kalau itu di tol memang harus pakai itu. Kalau di tol udah pasti pakai itu. Harus pakai itu. Ya, kita nggak nganggap dia itu kompetitor, tapi kita nganggap mereka tuh partner. Gitu. Nah,
Ya pemainnya 3 lah yang besar gitu ya. Terus sebelum adanya Atlas memang 2 ini yang lumayan dominan ya. Maksudnya yang satu memang dia punya grup otomotif gede, ya kita tahu lah brand-brandnya ya, Toyota, Daihatsu apa segala macam. Nah satu lagi memang yang di luar brand-brand itu. Ya kita hadir di sini memang sebagian besar merebut market yang udah ada juga. Iya, iya. Terus Tapi habis itu secara kuenya masih gede. kuenya masih gede karena memang brand mobil itu udah banyak banget, udah lebih dari 20. Iya, apalagi tambah mobil listrik. Betul. Terus habis itu, nah yang kita lihat justru mobil yang sudah out of warranty sebenarnya. Karena itu kue terbesarnya Iya, gitu. iya, iya. Jadi mobil warranty itu kan 3 sampai 5 tahun dikasih sama si ATPM mobilnya ya, maksudnya yang punya brand mobilnya. Setelah 3-5 tahun ini, artinya tuh nggak ada lagi yang mau nolongin dia kalau di jalan kalau kenapa-kenapa. Nah, mobil yang beredar ya, waktu itu 2022 ya, kurang lebih sekitar 20 jutaan mobil yang beredar di Indonesia nih. 20 jutaan 22 mobil juta. Indonesia marketnya. Indonesia. Bukan Jakarta. Bukan. Itu motor itu banyak banget lah. Iya, Kita kan motor nama mobil nih, Mas. betul. Nah, jadi towingnya bisa motor mobil iya, kedua-duanya gitu. Nah, jadi market itu gede nih. Yang udah di luar auto warranty inilah sebenarnya marketnya kita nih. Jadi kita juga tap in ke market yang istilahnya mobil udah selesai warrantinya. Nah, dia bisa juga purchase membership kita juga. Oh, Gitu. jadi skemanya memang membership langganan. Tahunan apa bulanan? Tahunan. Langsung setahunan. Langsung setahun. Gitu. Berapa sih, Mas, kalau Di 350 ribuan. Starting Motor? buat mobil. mobil? Mobil Jadi itu kalau nggak salah di 100 ribuan lah. Jadi kalau misalnya gua ada mobil Ya. 350.000, Ya. kalau misalnya ada apa-apa di jalan, tinggal telepon Atlas, Betul. dipotong. Ya, betul. Skupan areanya gimana? Kalau gua lagi di Kalimantan, Nasional, Mas, kita. Oh. 31 provinsi, Aceh, Jayapura. serius. Benar itu. Jadi wah enak dong ya. Maksudnya gua kalau lagi Road trip ya, ke Bali misalnya, mogok di Situbondo misalnya. boleh nggak kalau dipakai nggak pas lagi mogok? Capek nih nyetir. Nggak bisa. Jadi memang kalau misalkan ada kendala gitu ya. Oh. Kendala itu macam-macam kan. Iya. Memang mobilnya nggak bisa jalan lagi karena Iya, misalkan iya. mesinnya, transmisi, Bensin? ya tapi kalau misalkan kodarullah kena lah kodarullahnya kecelakaan misalnya Iya. kayak gitu ya istilahnya hal-hal yang seperti itulah. Kehabisan bensin pun juga kita rescue istilahnya. Rescue tuh artinya dibawain bensin. Dibawain bensin. Oh, jadi cuma 5 liter, ya 5 liter paling nggak itu bisa nyampe bensin lah. Selanjutnya gitu. Betul. Itu udah termasuk bensin yang dibawain itu di dalam servis yang 350. Udah termasuk. Oke. Menarik. Kita langganan. Itu Iya. 350.000 untuk semua jenis mobil. Semua jenis mobil, nah kita bedakan tahun kendaraan. Oke, makin tua makin murah. Makin tua makin mahal. Jadi memang Kayak asuransi beneran. Iya, Asuransi nah, kesehatan makin tua jadi makin mahal. mungkin orang mengiranya, bukan mengiranya ya, secara konsep mirip-mirip kayak asuransi. Tapi jujur aja nih Mas, sebelum kita menjalankan bisnis ini pun kita melakukan pendekatan juga nih Sama? sama sama Ustadz lah istilahnya. Oh, Kita konsultasi lah intinya. jadi bisnis ini syar'i. Insya Allah mudah-mudahan ya, Insya Allah mudah-mudahan. Syariah. Jadi kita konsultasi dulu karena konsepnya kan kayak asuransi kan. Iya, Tapi iya. kita mau ini gimana sih supaya supaya halal lah istilahnya gitu ya. Siap. Nah, akhirnya kita konsultasi for B2B, B2B klien semua itu nggak ada masalah. Jadi hasil dari konsultasinya waktu itu ya. Itu untuk B2B kita nggak ada masalah. Nah, untuk yang B2C retailnya ini memang harus dibedakan. Istilahnya harus ada diinspeksikan, nggak mungkin yang tahunnya muda sama tahunnya yang lebih tua harganya sama gitu ya. Karena itu harus ada pembeda karena resikonya pun berbeda gitu ya. Iya. Intinya istilahnya tuh goror itu nggak bisa hilang 100%. Ya kita udah coba meminimalisir sampai sedikit lah porsi itu. Jadi ya itulah akhirnya kita jalan pas 2022 insya Allah jalan lah, bismillah jalan gitu. Udah lahirnya pas COVID lagi ya? Iya, lahirnya pas masih ya pasca lah ya, tapi belum beres semua. Jadi ya kita langsung launch tuh di Januari 2022. Nih, bisnis itu kan dipilih dengan adanya sustainability, keberlanjutan gitu ya. Ini berkembang bisa panjang lah gitu. Iya. Bahkan bisa ada improvement dan lain sebagainya. Nah, untuk memutuskan memilih towing ini emang 5 tahun yang akan datang bisnis towing akan seperti apa? Apakah akan terbang nanti? Ya, Apakah akan pakai helikopter di rescue-nya atau gimana gitu? kita juga kemarin kan ngeliat IKN bilang katanya di sana udah makin canggih ya. Ya, Kita juga mikir tuh towingnya kayak gimana nanti ya Iya. di sana gitu. Tapi ya kita lihat
perubahan itu kan nggak secepat itu juga ya. Hmm. Terus habis itu brand-brand mobil dari luar tadi tuh, dari luar Indonesia juga masih berdatangan terus gitu ya. Terus motor-motor yang motor listrik juga berdatangan juga gitu. Nah kita lihat memang secara tren menuju towing terbang itu masih cukup jauh lah ya, masih beyond gitu ya. Tapi kita lihat justru sekarang aja perubahan dari mobil bensin internal combustion engine Ya. ke listrik, ini dulu nih PR terbesar ya kan. Hmm. Akhirnya kita nambahin services tambahan. Kalau baterainya kehabisan di tengah jalan, kita rescue gitu loh. Jumper gimana? Kita towing, kita bawa ke charging station Oh, gitu. oke. Jadi Nggak ada power bank dadakan. belum aja nanti, Belum Pak. ada. Belum aja. Nah, kalau misalkan itu nanti menjadi sesuatu yang dibutuhin kan bisa aja nanti itu di kemudian hari kan. Ya. Nah, tapi at least setidaknya kita udah ngikutin tren lah. Follow the trend mobil listrik ini, kendaraan listrik, kalau misalkan dia habis baterai ya kita tetap rescue gitu. Ya. Tapi tadi gue lupa deh. Tadi penasaran yang masalah motor. Motor tuh di towing karena apa? Sama mogok kasusnya atau Motor itu motor itu kan bukan apa ya? Bukan barang yang terlalu besar ya. Maksudnya Ya. mobil pick up pun bisa Ya. sebenarnya kan. Apa ini pick up apa pakai towing yang gede? towingnya ada dua jenis. Jadi ada yang towing untuk motor tuh mobilnya lebih kecil. Ah. Nah, terus kalau yang towing mobil itu mobilnya lebih gede. Hmm. Tapi gini konsepnya, karena kita itu kan mengutamakan kecepatan sampai lokasi ya. Jadi itu kita tuh punya istilahnya tuh Garanti. komitmen lah, garansi itu 60 menit sampai lokasi, Mas. Lokasi terdekat yang Lokasi dibutuhkan sama. Iya, yang di tempat kejadian gitu. Misalkan Mas Oh, nih, iya. lokasinya di Senopati misalnya. Iya. Nah, itu 1 jam tuh harus nyampe. tutup telepon atau habis WhatsApp customer service kita tuh 60 menit pasti nyampe. Kalau nggak gitu. sampai, Kita ada beberapa kondisi lah. Jadi kita bisa kasih voucher atau kita beberapa layanan bisa kita kasih free untuk depannya. komplimen lah. Iya, ada komplimen memang. Misalnya nggak sampai. Tapi sejauh ini kita 3 tahun berdiri Alhamdulillah murah. dari total mungkin udah puluhan ribuan, hampir 10 ribuan transaksi lebih gitu ya. Itu cuma 2% lah kita kejadiannya. Dan 2% itu juga ada Case kenapanya. tertentunya gitu di Iya, situ ada ya. why-nya juga. Maksudnya karena memang waktu itu momennya ada demonstrasi di daerah Selipi sana, dia habis kita aksesnya juga susah gitu ya. Terus habis itu hujan lah apa segala macam, weather condition ya itu juga jadi problem. Jadi so far ya kita masih under 60 menit. Garantinya di situ 60 menit bisa datang. Kalau misalnya nggak sampai ada komplimen dan lain Komplimen sebagainya, dari kita, gitu ya. betul. Karena itu Untuk- memang komitmen kita. Untuk bayar 350.000. Ya. Tadi layanannya apa aja Mas? Towing aja untuk rescue, isi bensin, Ya. nganterin ke apa? Ngisi bensin Ah, sampai ke pom bensin terdekat. Ada jumper aki. Jumper Jumper aki itu kejadian nomor 2 terbesar. Nomor pertamanya apa? Nomor pertama udah pasti ya mogok atau accident Mogok. gitu ya, Oh, mostly ya. Iya. Nah, kedua tuh jumper aki. Jumper aki itu karena gini Mas, konsepnya tuh kita tuh kalau kan kita nggak tahu nih aki kapan habisnya kan. Iya benar. Kalaupun ada tanggalnya nih, bulan 12 2024, belum tentu kita ganti. Iya benar. Istilahnya Selama masih bisa di starter, iya, tetap betul. dipakai gitu. Nah, itulah yang akhirnya bikin jumper aki itu dibutuhin. Oh. Jadi orang tuh nunggu sampai nggak Terus bisa di starter, ya baru beli habis itu. Tapi Nah, kan itu emang sunnah Rasul kan. iya. Kan makin barang apa Pakai dulu ya, benar-benar. baru ganti kan. Benar, setuju. Nah, jadi ya itu. Nah, si jumper aki itu jadi kayak nomor 2-nya lah, yang paling besar lah penggunaannya. Oh Gitu. Wah, gue juga begitu soalnya. Gue nunggu aki gue Kayaknya soak dulu semua orang kayak baru begitu. ganti ya gitu. Sebenarnya kalau ngikutin tanggal tahun ini harusnya tuh aki gue ganti bulan Juni. Udah harus ganti. Udah harus ganti kan udah per 2 Tapi tahun masih kan. bisa kan. Masih bisa dipakai. Ya Makanya udah kan, pakai aja pakai dulu. aja gitu. Nah, itu yang suka jadi di jalan tiba-tiba mogok. Nah, besok kalau misalkan udah nggak bisa di starter, telepon kita aja berarti. Nggak bisa di starter apa pas lagi mogok. Jangan sampai mogok ya. Sampai mogok. Nah, berarti jumper aki nomor 2, kasus pertamanya itu mogok. Selain itu apa tadi? Bensin. Bensin, ada juga locksmith, tapi ya locksmith ini Locksmith mungkin kalau kekunci kecil Iya. kali ya. kalau mobil sekarang udah immobilizer ya, Iya, jadi iya. udah Siap. apa namanya minim lah jasa itu dipakai gitu. Oh, oke. Terus Gantiin ban, mostly perempuan ya. oh iya. Nah, jadi iya. mereka apa namanya nggak tahu lah cara ganti ban yang benar itu gimana gitu ya. Nah, tapi kita utamain dulu cek si apa tuh ban cadangan tuh, ban serep itu kondisinya optimal gitu. Karena kan kalau nggak optimal ya mobilnya kita towing anyway. Jadi maksudnya tetap kita rescue gitu ya. Nah, kalau kasusnya kayak gitu yang datang mobil untuk towing atau sekaligus yang siap untuk towing atau Ya, jadi ketika buat pada ganti ban saat itu. kita dapat apa namanya
apa namanya, inbound percakapan gitu ya dari si customer. Nah, biasanya kita minta dulu nih foto Oh, di kondisi foto ban kondisi cadangan. badannya. Kalau misalkan kondisi ban cadangannya itu kurang optimal, ya langsung kita kirim towing aja tuh. Oh, jadi akan berbeda yang muncul nanti Betul. mobilnya gitu ya. Kalau misalkan kondisinya bagus kok bisa gitu, peralatannya lengkap, cuman nggak tahu cara gantinya, ya kita kirimnya itu mekanik. Nah, jadi Oh, I kita see. kan kemitraan nih Mas. Ya, ya, ya. Di seluruh Indonesia tuh kita kemitraan. Hmm. Kemitraan kita sama mobil apa pengusaha mobil towing Ya, ya, satuan, ya, ya. sama bengkel, bengkel-bengkel, toko-toko aki, nah sama mekanik-mekanik lepasan. Nah, itu mitra-mitra ekosistem kita itu tuh yang kita pakai. Hmm. Berarti banyak mitra untuk nge-support para customer yang di jalan, makanya ada garansi 60 menit tadi. Iya, betul. Terus tadi mau make sure lagi nih, berarti kejadian mogok atau kebutuhan terhadap towing atau servis yang ada dari Atlas Indonesia ini bukan yang di tol ya, di non tol berarti ya, di luar tol Yang di berarti luar ya. tol. Oke. Tapi yang di tol tetap Mas. Jadi memang di tol ini kan wilayahnya operator ya. Ya, Operator bisa beda-beda nih. Salah satunya apa kita sebut jasa marga gitu ya. Jasa marga itu ngasih layanan gratis sampai pintu tol terdekat. oke. Jadi misalkan si customer ini udah membernya kita nih, udah berlangganan si Mm-mm. Atlas ini. Gua ada langganan nih Iya, nah misalnya mogok di di Andara tol misalnya. ya di Andara. Ya di Andara. Nanti yang pertama yang dilakukan adalah mesti telepon si operator tolnya dulu, gitu Mm-mm. ya. Kalaupun nggak tahu operator tolnya, itu sebenarnya bisa direct juga telepon ke Atlas. Kalau gue langsung telepon ke Atlas bisa nggak? Bisa juga Mas, nanti. gua mogok nih di tol Andara. Ya, nah nanti di situ kita akan call dulu operatornya. Nah, Oh, untuk minta di rescue di kilometer 15 misalnya ya, kayak ya. gitu ya. Ada customer kita nih di kilometer 15 minta di rescue. Nah, biasanya itu nanti mobil operatornya dulu datang, mobil towingnya. Nah, itu Towing official Jasa Marga. iya, naik towing dulu tuh, naik towingnya dia sampai pintu tol terdekat. Mm-mm. Tapi dalam prosesnya kita juga udah assign nih mitra towing kita untuk standby di pintu tol terdekat itu. Oh, I Jadi see. nanti Jadi akan estafet. estafet Ya. gitu. Nah, dan itu udah nggak ada biaya-biaya lagi. Jadi Oh, 350.000 tadi ya udah nggak ada biaya lagi tuh semuanya. Jadi selama setahun itu udah free of charge lah istilahnya. serius. Kalau misalnya gua ya katakan jangan sampai lah kejadian ya, nauzubillah min dzalik ya. Sebulan sekali mogok tuh Nggak ada masalah, nggak ada Mas. masalah. Nggak ada masalah. Mobil Jadi tua misalnya, ya, tahu-tahu wah mogok dari bawa ke bengkel udah dibenerin, ya berangkat betul. lagi, mogok lagi, Mogok lagi. towing. Ya. Nah, itu jaraknya kita kasih tuh 50 kilo dari tempat kejadian. Oke. Nah, Jadi kalau ternyata nggak sampai gimana? kalau nggak Nggak mungkin. sampai, kalau misalkan di bawah 50 kilo kan masih tercover lah Ya, istilahnya ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 50 kilo nih, ternyata bengkelnya masih jauh 10 kilo lagi gitu. lagi. Nah, memang ada biaya tambahan. Oh, per kilometernya Per berapa? kilometernya itu 20.000. Oh, masih worth it lah. Masih worth it lah. Soalnya gue mikirnya di jangan di Jawa deh, di luar Jawa. Iya, Itu kan lumayan ya. betul. Papua misalnya atau Iya. di Kalimantan itu kan dari Sulawesi, satu iya. titik ke titik lain kan Benar. jauh kan. Dealer-dealer juga nggak banyak kan. Iya, gitu. Karena kan pertolongan pertama pasti brand mobilnya dulu yang nolongin nih. Ya, Nah, kalau misalkan brand mobilnya dealer jauh, ya turun ke bengkel gitu. Nah, bengkel pun kita kan ada rekanan nih. Kita bisa kasih advice nih, bengkelnya bagus di sini kayak gitu. Oh, soalnya gue mikirnya kan gue ya pernah lah ke daerah Sumatera itu kan jalan lintas itu kan panjang kan. Nah, kalau mogok di situ kan berarti harus nganterin telepon nih. Atau lah gue mogok nih di jalan lintas Sumatera kilometer sekian dijemput. Mau ke bengkel terdekat, pom bensin terdekat itu jauh jaraknya. Iya, Itu dianterin tuh. itu dianterin. Dengan ada tambahan 20.000 per kilometer. Oke, Gitu. enak ya maksudnya. Buat yang nonton juga yang di daerah Sumatera atau di daerah-daerah yang memang cukup jarang gitu untuk bengkel, pom bensin atau apa namanya di tol, bukan tol ya, jalan lintas yang terlalu panjang tuh ya. bisa juga nih dan harus membutuhkan bantuan dari Atlas ini ya. Iya, Apalagi tadi 31 provinsi, 31 provinsi. kurang Kurang 7. 7, Iya. 38. Itu yang mana yang belum ada dan kenapa nggak ke cover? 7 ini memang provinsi-provinsi yang mobilitasnya rendah juga. Jadi gitu ya. Terus mitra-mitra kita juga belum menjangkau sampai ke provinsi tersebut. Jadi memang provinsi ini provinsi tidak besar lah istilahnya. Terluar. Ya, maksudnya yang provinsi pemekaran wilayah aja. Nah, di sana mobilitasnya juga nggak terlalu tinggi. Maksudnya Mobil juga jarang mobil mungkin. juga jarang gitu. Nah, Itu di mana Mas? selama kalau nggak salah nih yang tugas gue kan di sini berpartner berdua ya. Tugas gue lebih ke produk sama marketing gitu ya. Nah, partner gue yang ngurusin operation tuh. Oh, Sebenarnya kalau mau nanya-nanya operation tuh sama dia, tapi kurang lebih ya kayak misalkan Papua tuh
kita ada di Jayapura misalnya, tapi ada provinsi yang memang kita nggak cover gitu. Jadi memang nggak semuanya. Tapi dipastikan 7 provinsi itu mostly memang karena mobilitasnya rendah. Nah, jadi yang 31 ini udah cukup apa namanya dealer-dealer mobil ada di situ gitu. Jadi patokan kita sebenarnya itu. Iya, iya, Selama ada dealer mobil, nah disitulah mereka butuh kita gitu. ya, Patokan ya, kita ya, itu. ya, ya, ya. Artinya berarti Atlas Indonesia ini juga menjadi sebuah wadah yang membantu mitra Ya, dan juga membantu para customer. ya Tadi kan karena customer bisa langsung daftar ke Atlas. betul. Nah, sekarang kalau mau jadi mitranya gimana caranya nih? Itu bisa call ke customer service kita langsung. Oke. Nah, memang kita nanti ada tahapan kurasi juga gitu ya. Oh, oke. Nah, maksudnya kita karena kemitraan, kita kan mau punya standar juga nih. Hmm. Nah, kita standar itu nanti memang ada beberapa hal yang harus diikutin. Karena setiap nanti customer itu udah beres di rescue, dia harus kasih rating, kasih feedback. Oke. Nah, survei itu nanti yang kita manfaatkan untuk kasih feedback lagi ke mitra kita. Ya, jadi ada Ya, evaluasi dua ada arah evaluasi, ya. betul. Evaluasi dari customer ke mitra, Ya, dari mitra ke customer. betul. Dan itu tiap bulan kita jalanin gitu. Supaya, Oh. ya jadi sekarang itu kan kita ada 750 mobil towing nih. Wih, Total nih seluruh Indonesia. se-Indonesia. Betul. Nah ini ya naik turun juga angkanya. Kenapa? Karena tadi tuh misalkan tadi ada yang standarnya nggak bagus. Karena hospitality-nya gitu ya. Berarti Mau, diselesaikan ya, nah mitranya. itu kita paling biasanya suspend seminggu gitu. Ah. Untuk perbaikan improve kayak gitu. Jadi memang ada evaluasi lah. Dan mostly problemnya di mitra ya appearance lah ya, tampilan lah gitu. Mungkin mobil towing kan banyak pakai sandal jepit gitu Iya, ya. iya. Nah itu kita tapi pelan-pelan Mas. Maksudnya di awal kita ngerti, maksudnya kita tahu kondisi lapangan Iya. seperti itu gitu ya. Ya pelan-pelan kita kasih tahu pakai celana yang panjang ya. Iya, Terus iya. dari sendal pakai sendal apa namanya? Ditutup dulu, Iya, sandal sendal gunung misalnya tertutup, gitu. ya sendal gunung. Pelan-pelan nanti baru ke sana. Tapi kan sebenarnya secara etika, bukan etika ya. Tapi kan itu bagian dari keselamatan kerja kan Iya, sebenarnya. betul. Orang kerja tuh bukan yang nggak boleh pakai sandal jepit, tapi Betul. emang untuk K3-nya itu kan Benar. harus pakai sepatu, Betul. celana panjang gitu Ya. kan Itu terlindungi gitu. kita sampaikan juga sih. Iya, iya. Bukan karena kurang rapi aja Iya, gitu benar. sebenarnya, tapi emang itu buat Memang si keselamatan mitranya juga. gitu kan. Oh, oke. Nah, ini kan ada mitra, ada customer. Ini yang digunakan oleh Atlas. Ini kita bisa nyebut Atlas ini startup berarti. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada teknologi yang digunakan. Ada teknologi. Teknologinya ada aplikasinya berarti. Kita web version ya. Oh, web based. Web based. Jadi tapi web based-nya itu di apps, dijadiin apps apa tetap di Tetap di web. web? Oh. Nah, jadi kita ada platform yang kita pakai di customer service, ada CRM channel, ada Omni gitu ya, sama Bispone. Nah, Jadi tapi mitra punya dashboard sendiri. mitra itu punya dashboard tapi langsung dari handphone. Oh, I Nah, see. itu buat ngecek Iya, iya. apa namanya dia punya berapa transaksi, berapa pendapatannya dia gitu ya. Nah, tapi ada juga yang di-share ke customer. Nah, contohnya misalkan dalam tadi keadaan rescue nih. Udah butuh towing ya. Tadi itu di Andara misalnya tadi ya, di kilometer 15. Terus habis itu udah di apa namanya? Anggaplah di pinggir jalan biasa gitu ya. Itu kita kasih link. Link itu sebenarnya buat ngecek lokasi mitra kita itu udah berapa menit lagi sampai. Oh, untuk live location itu. Live location karena biar nggak worry. Iya. Di mana nih Mas? Di mana nih Mas? 1 jam dalam kondisi panik tuh Iya. berasanya lama gitu kan. Nah, kita kasih apa namanya rasa intinya nih si customer tahu nih lokasi mitra kita di mana dan dia bisa monitor. Itu yang pertama. Yang kedua, nama driver siapa. Itu Ya. penting Mas. Basic lah ya. Nama driver, plat nomor, nomor, mobil si towingnya. Karena dalam kondisi mogok itu bisa aja nanti ada tiba-tiba mobil towing lagi jalan lewat, bisa berhenti. Dan dia mengatasnamakan, Bu, towing kan bayarnya ke dia. Iya, betul. Nah, padahal itu bukan mitranya kita yang kita lagi assign loh gitu. Kok saya bayar lagi sih Mas? Betul. Gitu. Komplainnya Nah, gitu. jadi Terus pas itu kan tahu-tahu customer bisa lihat nih plat nomor mobil towingnya sesuai nggak ya, terus nama towingnya, nama driver itu siapa. Nah, itu sebenarnya buat verifikasi supaya yang datang tuh bener orang yang kita assign gitu, mitra yang kita assign. Emang mobil towingnya yang kerja sama atau kemitraan sama Atlas tuh nggak ada stiker branding Atlas gitu? Iya, sekarang sih memang belum. Belum ya? Ya, sekarang belum kita branding gitu ya. Memang kedepannya itu udah jadi bagian plan kita lah. Ya, Buat karena kayak beberapa pemilik jasa logistik ya, ada di gitu kan, belakangnya ada tuh. gede tuh, Padahal oren gitu. mobil pick up-nya punya Iya, mitra ada gitu, tapi mitra, sama dia di betul. stikerin, jadi orang tahu oh ini gitu. Hmm. Gitu. Oh, ada hijau, ada oren gitu kan. Ya, jadi memang ya kita 3 tahun ini banyak learning juga gitu ya. Iya, iya, Learning iya. by doing juga, trial and error juga, kita selalu improve.
dan kita istilahnya bootstrap juga company-nya. Wah, Ya, luar jadi biasa. Open ya investor. kita benar-benar memanfaatkan ya istilahnya yang uang yang kita dapat gitu ya, balik lagi ke bisnis gitu ya. Tapi kita lihat mana yang impact to sales, mana yang impact to operation gitu. Nah, Iya, kita bagi-bagi porsi lah. iya. Nah, nanti ya pelan-pelan standarisasi juga akan kita naikin. Total yang sudah melakukan subscription atau membership sama Hmm. atas ada berapa banyak? Mungkin sekarang yang membership aktif ya, mungkin hampir 40 ribuan lah. Lebih. Kalau dihitung total yang sudah menggunakan, dia udah daftar tapi habis itu nggak perpanjang. Kalau dihitung itu jadi berapa? Itu rata-rata semua perpanjang. Oke. Rata-rata perpanjang gitu ya. Jadi 40 ribu itu kita kan memang brand mobil tuh udah ada 12 yang kita istilahnya kerjasama tuh Mas. Jadi 12 ini tuh penjualannya juga udah pada gede-gede semua kan. Nah, jadi kalau in total mungkin udah bisa sampai 100 ribuan gitu. Oh, In 100 ribuan total. member yang udah Iya. menggunakan tahu Atlas Tahu Indonesia Atlas gitu ya. sebagai Sudah pernah bagian dari menggunakan namanya itu emergency roadside assistant lah istilahnya. emergency Roadside assistant. roadside Ya. assistant. Oke. Kalau ini aja jasa derek lah. Bantuan darurat lah. Simpelnya ya. Iya, simpelnya. Iya. Karena ya kalau saya sih taunya towing aja gitu. Iya, betul. Towing gitu. Dan itu biasanya digunakan buat kalau motor yang gue tahu itu touring gitu. ya. Makanya tadi pertanyaannya kalau misalnya gue capek nyetir towing aja gitu. Jakarta Jogja capek udah towing aja gitu. Jogja. Tapi ada jasa itu. Ada juga jasa itu. Berbayar normal. Nah, misalnya touring satu mobil towing gede tuh bisa bawa 6 motor misalnya. Itu dia mau start dari Surabaya karena dia mau touring ke Bali misalnya. Itu bisa juga. Jadi mobil kirim Surabaya, motor kirim Surabaya, motor turunin, dan mereka bisa touring tuh. Gue mau touring ke Makkah. Bisa juga tuh. Ngangkat motor. Bareng-bareng sama kita harganya. Dibikin paketnya kali ya. Bener. Kita mau touring, towing dari Jakarta. Maka ntar turunin motornya di Madinah. Gak motoran gitu ya. Iya, wah menarik sih, menarik towing. Karena berarti pemain towing di Indonesia nggak terlalu banyak ya, Bang? Yang secara yang mengagregat gitu ya, yang mengagregator memang hanya ada 2 lah. Kita salah satunya gitu ya. Itu yang mengagregat. Yang kompetitor kita yang satu lagi dia memang punya aset gitu. Dia memang punya aset sendiri, tapi memang ada plus minusnya lah di situ ya. Iya. Kalau punya aset sendiri itu standarisasi bagus, ya branding semua lengkap gitu ya. Tapi kecepatan bisa tanda tanya gitu. Nah, kita kan bisnis itu pas awal masuk kita langsung operasional tuh Sumatera Jawa Bali. Kita kan mikir kan buat scale up-nya biar cepat kan ya. Jadi kita punya klien, dealer juga banyak di luar Sumatera Jawa Bali, gimana biar cepat. Nah, salah satu caranya adalah ya tadi tuh bermitra gitu ya. Karena kemitraan itu jauh lebih cepat nge-scale bisnisnya. Nah, itu yang kita jalanin. Oke, terus kalau buat ini ada kekhawatiran sendiri nggak dari tim Atlas terhadap munculnya kompetitor-kompetitor yang baru gitu? Ya, entry barrier-nya susah nggak sih kalau buat? Ya, memang entry barrier-nya masing-masing ya orang punya ide tapi eksekutornya belum tentu bisa gitu ya. Sebaliknya juga vice versa. Nah, kita lihat secara barrier mungkin ada orang punya persepsi ini mudah juga dijalani tapi ada juga yang enggak. Nah, bagi kita sih ya rezeki nggak akan tertukar lah ya. Jadi kita sangat percaya kalau uang kita memang dipegang sama Allah lah istilahnya gitu ya. Masya Allah. Ini yang paling penting buat businessman nih guys. Iya, kita benar-benar berserah diri gitu. Kita intinya ikhtiar terus, kita berusaha ya kita tahu setiap usaha itu insya Allah ada rezekinya di situ sih. Ya. Kalaupun ada yang masuk ya kita juga ya kita menganggap istilahnya ya itu udah namanya bisnis gitu ya. Maksudnya pasti ada aja lah kompetitor gitu ya. Tapi kita selalu berikhtiar lah gitu istilahnya. Apa namanya ya quote-quote yang sering gue dengar tuh rezeki sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Iya, rezeki kita kan udah ditulis berapa ribu tahun yang lalu kan. Mau gimana pun yang penting ikhtiarnya maksimal. Iya, udah takdir Allah juga. Iya. Ini tauhid namanya. Akal ini penting buat para pengusaha juga. Nah, tantangan terbesar nih buat ngejalanin bisnis towing ini kan kalau tadi gue ngeliat itu apa nih Mas? Apakah cari mitra, customer atau tim atau apa gitu? Ya. Nah, tantangannya mungkin kalau dari sisi operation ya. Kalau dari sisi operation tuh ya tadi tuh mitra-mitra tadi kan kita perlu ada selalu evaluasi terus ya. Nah, itu menurut kita tuh tantangan di operation. Apalagi kita menggaranti 60 menit. Kan intinya kan jangan sampai customer itu nunggu lama kan. Tujuannya itu. Nah,
Dan itu yang kita selalu evaluasi terus. Karena tadi tuh mitra kita kan nggak cuma untuk mitra towing, tapi mitra bengkel juga kan. Standarisasi itu kan ke semua ekosistemnya kita. Nah, itu yang kita selalu apa namanya ya jadi challenge kita rutin lah ya setiap bulan melakukan evaluasi. Kalau dari sisi apa namanya marketing atau segala macam ya kita terus ngelihat mana lagi ya challenge ini mobil brand apa yang mau masuk ke Indonesia ya, itu kan jadi kayak challenge ya buat kita karena setiap kita ada brand baru itu ya kita kayak mau perang aja kita harus menangin nih gitu buat Ya, dapetin kliennya gitu loh. Nah, itu yang challenge itu mungkin yang apa namanya yang kita dapat ya sekarang gitu. ya. Wah, luar biasa nih. Atlas Indonesia baru 3 tahun gitu ya, tapi Ya, layanannya bisa memberikan manfaat yang jelas untuk para traveler atau para road tripper ya. road tripper gitu ya, orang-orang yang menggunakan aktivitas di Iya, kendaraan betul. Ini baik apalagi nih udah mau akhir tahun nih. mudik, Iya, jalan-jalan ya. jalan-jalan libur anak sekolah. Iya, Ini iya. libur anak sekolah, mudik tuh kan mobilitas tinggi nih. Tol juga udah mau nyampe Banyuwangi bentar Oh lagi. iya, Jadi itu kan dia. mobilitas orang itu menggunakan mobil tuh lebih tinggi Lebih tinggi, daripada betul, dulu betul, kan. daripada Nah, dulu. itu makanya kita lihat forecast ke depan nih memang infrastruktur makin lama makin bagus. Sumatera tolnya juga makin Iya, panjang kan. betul, banyak. Dari atas turun ke bawah, dari bawah ke atas kan. Yes. Ya berarti memang 5 tahun 10 tahun ke depan ya kita lihat memang Akan mobilitas tinggi betul itu. berkembang lah Iya, bisnisnya gitu, betul. sustain insya Allah ya. Insya Allah. Kita juga ngelihat bahwa kebutuhan ini juga lumayan tinggi gitu Iya. buat orang-orang yang memiliki kekhawatiran atau memitigasi resiko Iya. ketika mobilnya mogok gitu ya. Gua akan daftar guys. Dan kalau misalnya kalau nggak salah Muslim Journey ini memiliki kerjasama loh sama Atlas ya, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Mbak Siva udah kontak saya juga. Nah, lu bisa klik linknya di bawah. Kita mau jualan gimana caranya buat daftar atau mendapatkan benefit dari services Atlas Iya. gitu ya, buat towingnya, buat tadi ngisi bensinnya atau services semua yang ada di Atlas Indonesia. Bang Hatta, terakhir Bang Hatta nih kayaknya kita ngobrol juga udah lumayan lama nih. Nanti kasihan editor. Tips atau mungkin juga ajakan buat para penonton apapun itu, mau selling jualan Atlas boleh, mau ada tentang bisnis juga boleh, apapun silakan. Kameranya di sana. Oh iya. Ya. Mungkin karena ini kan Muslim Journey juga ya. Nah, apa namanya? Sesuatu yang istilahnya tuh kita kan pas ngejalanin ini tadi gue cerita Mas. Jadi maksudnya di awal kita berkonsultasi terlebih dahulu gitu ya. Terus habis itu kita ngejalaninnya benar-benar istilahnya sesuai dengan jalannya koridornya gitu ya. Dan kita ngelihat usaha kita ini selalu memang udah ada rezekinya juga gitu. Nah, mungkin buat entrepreneur di luar ini kan kita mungkin ada banyak sekarang startup itu lagi dilema masalah funding gitu ya. Masalah funding, harus nunggu funding baru bisa jalan perusahaannya gitu ya. Nah, mungkin ini emang udah tepat lah, udah saatnya juga mulailah kita benar-benar cari real bisnis gitu ya, memang yang bisa menghasilkan profit buat si company-nya bisa jalan ya. Terus ke depannya bisnis trennya juga udah berubah. Kalau dulu cuman Google Ads bisa jualan, sekarang harus pakai TikTok gitu ya, pakai content commerce gitu ya. Itu juga jadi challenge sih menurut kita juga nih ya, karena di pengusaha pasti punya challenge-nya mirip-mirip ya. Content commerce ini menjadi sesuatu yang baru dan kita juga harus adaptasi. Nggak gampang loh ngerubah itu. Yang tadinya kita jualan tuh orang gitu. Jualan pakai brosur, Mas. Nggak ada konten apapun ya. Sekarang harus ada konten gitu. Nah, gue tunjukin. betul. Gitu loh ya. Iya, ya itu sih perubahan-perubahan itu yang kita lihat. Kita harus follow the trend juga sih. Terus ya harapannya nanti ke depannya nih pemerintahan juga baru juga nih ya membawa sesuatu yang positif lah buat kita. Amin. Walaupun ada plus minusnya masalah pajak apa segala macam ya, tapi tujuannya mungkin memang buat kemaslahatan bersama lah ya, itu sih. Terima kasih Bang Hatta, luar biasa. Mudah-mudahan sukses buat Atlas Indonesia. Nanti sign MOU kerja sama Muslim Journey dengan Atlas. Insya Allah segera dilakukan. Amin. Buat lo juga jangan lupa buat subscribe channel YouTube Muslim Journey karena kita masih ada program lainnya di YouTube Muslim Journey, nggak cuma entrepreneur. Ya pastikan lo subscribe. Nonton video ini sampai habis, like, share, dan juga komen kalau lo punya masukan buat program Muslim Journey. Insya Allah ketemu lagi sama gue Ilham Pradipta di program yang lainnya di Muslim Journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.